Halo semuanya, selamat datang di channel Maths and My Hobbies. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengurangan pecahan untuk level matematika SD. Masih bersama saya dengan Hermawan Sulistya. Yuk langsung kita cek saja materinya seperti apa. Dalam pengurangan pecahan, materinya dapat diklasifikasikan menjadi 5 variasi soal. Variasi soal yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan biasa, yaitu seperti 12 dikurang 5/7. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat dan pecahan campuran. Jadi seperti ini, 12 dikurang dengan 5/4/7. Yang ketiga variasinya adalah pecahan biasa dan pecahan biasa. Dua-duanya adalah pecahan biasa, atau dalam Inggris adalah proper fraction. Both of the fraction is proper fraction. Kemudian yang ketiga adalah pecahan biasa dan pecahan campuran, yaitu contohnya seperti ini, 61/10 dikurang 4/5. Pecahan campurannya 61/10, pecahan biasanya 4/5. Dan yang terakhir adalah pecahan campuran dan pecahan campuran. Oke, contohnya adalah 91/4 dikurang 67/12. Nah, itu adalah peta konsepnya. Jadi kalian harus bisa memetakan ada 5 variasi soal dalam materi pengurangan pecahan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam latihan soalnya. Oke, kita masuk ke latihan soal di variasi soal yang pertama, yaitu bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, kita lihat di sini 12 dikurang 5/7. 12 itu adalah bilangan bulat dan 5/7-nya adalah pecahan biasa. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa mengubah 12. Kita perhatikan, kita cari dulu perubahan bentuk 12. 12 itu adalah 11 ditambah 1. Setuju? Karena 11 ditambah 1 adalah 12. Oke, ini yang namanya berubah bentuk tapi nilainya sama, yaitu masih tetap 12. Nah, kemudian 11 ditambah 1. Satunya kita ubah. Kita lihat di sini pecahan pengurangnya adalah 5/7. Maka yang kalian perhatikan adalah 7-nya di sini. Kenapa? Karena 7-nya itu akan berubah menjadi di sini 7/7. Karena 7 dibagi 7 atau 7/7 kan nilainya 1. 11 tambah 1 adalah 12. Jadi di sini nilainya sama, yaitu 12. Hanya bentuknya yang sudah berubah. Ini berubah 2 kali. Nah, ini perubahan yang ketiga. Kita bisa tulis penulisannya menjadi 11 7/7. Oke, bisa dipahami? Maka di soal 12 dikurang 5/7, 12-nya itu berubah menjadi 11 7/7 dikurangi 5/7. Oke, dikurangi 5/7, maka dengan mudah 11-nya tetap kita kurangin, bukan dikurangi, maksudnya 11-nya tetap ditulis saja langsung. Yang kita kurangi adalah 7/7 dikurang 5/7, yaitu kita dapat ini 11 2/7. Oke, gimana? Mudah? Nah, pelajari konsep ini nih, perubahan dari 12 menjadi 11 7/7. Kenapa berubah 11 7/7? Karena di sini kita lihat, di sini adalah 7 penyebutnya ya, pengurangnya adalah 7. Oke, untuk variasi soal yang kedua adalah bilangan bulat dikurangi dengan pecahan campuran. Kita perhatikan di sini yang kita hitung adalah pecahan campurannya, Oke, selanjutnya adalah bilangan bulat dan pecahan campuran. Kalau ada soal seperti ini ya, sama 12-nya kita ubah juga. Konsepnya sama nih, 12 caranya sama persis seperti ini. Karena sudah kita jelaskan sebelumnya, maka 12 itu berubah menjadi 11 ditambah 1, betul? Nah, 11 ditambah 1. Satunya cuman kita perhatikan di sini. Kalau di sini ini kan 7, maka ini berubah jadi 7/7. Garis satunya. Nah, kita perhatikan di sini adalah 9. Maka satunya itu berubah menjadi 9/9.
Atau jadi kita peroleh sini 11 9 per 9. Jadi soalnya berubah menjadi di sini 12-nya berubah jadi 11 9 per 9 dikurang 5 4 per 9. Oke. Nah, kalau soal seperti ini kita langsung masuk ke kita perhatikan bilangan bulatnya yaitu 5 dan 11. 11 dikurang 5 adalah 6. Kita langsung tahu step by stepnya gini, 11 dikurang 5. Kemudian ini templatenya tetap tambah ya. Yang penjumlahan itu templatenya. Yang dalam kurungnya itu pasti menggunakan pengurangan sesuai dengan soal. Ini kan pengurangan. Maka di sini juga 9 per 9 dikurang 4 per 9. Oke, kalau sudah seperti ini dengan mudah kita peroleh 11 dikurang 5 adalah 6. Kemudian ditambah ini 9 dikurang 4 karena penyebutnya sudah sama, langsung kita kurangkan saja 9 dikurang 4 jadi 5 per 9. Maka di sini kita dapat adalah 6 5 per 9. Oke, gimana? Mudah ya? Yuk, next. Berikutnya adalah pecahan biasa dan pecahan biasa. Di sini kita sudah ada 5 per 8 dikurang 3 per 4 dan 3 per 4 dikurang 5 per 8. Oke, metode yang kita pakai adalah metode mencari LCM. 8 dan 4. Kita mulai dari 4 dulu. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8 ya, 8 16, 24, 32 dan seterusnya. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan. Persekutuan itu artinya apa sih? Yang sama. Di sini yang sama tuh ada lebih dari satu ya. 8, ada 8, ada 16, ada 16, ada 24 dan ada 24. Nah, definisi dari atau kepanjangan dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka yang kita ambil adalah nilai yang sama yang terkecil, yaitu 8 di sini. Jadi KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Maka ini menjadi penyebutnya 8. Oke, kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama 8 dengan KPK-nya, maka ditulis aja 5 dikurang. Nah, baru ini yang berubah 3 per 4-nya. Dapatnya dari mana? Kita lihat KPK-nya 8. 8 dibagi 4 adalah 2. Maka artinya ini 4 kali 2 biar menjadi 8. Maka yang atas wajib dikali 2. 3 kali 2 adalah 6. Nah, di sini hasilnya adalah negatif. 5 dikurang 6 adalah min 1 per 8. Oke, nah sekarang kalau 3 per 4 dikurang 5 per 8, apakah hasilnya akan sama? Mari kita lihat. Di sini kita sudah ketahui KPK-nya adalah 8. Karena penyebutnya sama, langsung ditulis aja 5 di sini. Nah, ini 4 tadi, 8 dibagi 4 adalah 2. Maka ini artinya dikali 2. Yang atas juga dikali 2. 3 kali 2 adalah 6. 6 dikurang 5 adalah 1 per 8. Ternyata hanya beda tanda negatif, yang satu negatif, yang satunya positif, tapi sama-sama 1 per 8. Oke, next. Berikutnya adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kalau pecahan biasa dan pecahan campuran seperti apa? Kalau pecahan biasa dan pecahan campuran, maka ini tinggal kita hitung saja. Bilangan bulatnya, 2-nya itu tetap. Yang kita hitung adalah 3 per 4 dikurang 5 per 8. Kita lihat di sini. Jadi 2-nya tetap. Ingat, format penulisan tetap 2 ditambah. Nah, kenapa ini tambah? Karena format penulisannya seperti itu. Jadi di sini baru 3 per 4 dikurang 5 per 8. Got it? Nah, ini kita tulis ulang lagi. 2 ditambah. Lihat, penyebut dari KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Jadi di sini 8. Kemudian 8 karena sudah sama penyebut dan KPK-nya, 5-nya kita tulis lagi 5. Nah, di sini berarti dikali 2 kan? Karena 8 dibagi 4 2, ini juga berarti dikali 2. Jadi ini 6. Nah, di sini kita dapat adalah 6 dikurang 5. Jadinya kita dapat 2 ditambah 1 per 8. Ingat di video penjumlahan, 2 tambah 1 per 8 adalah 2 1 per 8. Oke, nah
Berikutnya adalah 6 1/10 dikurang 4/5. Kenapa disejajarkan seperti ini? Karena nanti ada bedanya. Perhatikan saja dulu ya. Kita lihat sini 6-nya tetap tidak dalam perhitungan, tapi ditambah, format penulisannya sama. Kemudian tinggal 1/10 dikurang 4/5. Nah, KPK dari 10 dan 5 adalah 10. Jadi di sini 6 ditambah KPK-nya 10. Ya. Kalau belum paham KPK, silahkan kalian ulang dulu materi KPK, baru lanjutkan materi pecahan ini. Di sini kita lihat 10 karena materinya sudah sama. Materi itu. Jadi KPK dan penyebutnya sudah sama, jadi 1 dikurang. Kita lihat ini 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi ini kali 2. Maka yang atas juga dikali 2. Jadi 4 kali 2 adalah 8. Oke. Nah, kita lihat di sini adalah 6 ditambah, kita lihat sini 1 dikurang 8 adalah negatif ya, negatif 7/10. Oke, plus ketemu minus adalah hasilnya jadi negatif. Jadi di sini 6 dikurang 7/10 ya. Nah, ingat di soal yang pertama 6-nya itu berubah jadi 6 itu kan 5 tambah 1. Jadi 5 ditambah 1. Satunya berubah jadi berapa? Satunya berubah jadi ini 10/10. Dapatnya dari mana? Dari ini. Dari pengurangnya. Lihat, masih ingat? Nah, kalau penyebutnya 10 maka 10/10. Kalau di sini 6 dikurang 3/7 ya maka 7/7. Kalau 6 dikurang 3/5 jadi 5/5, atau 6 dikurang 3/12 jadi 12/12. Oke. Ya, jadi 6 ya berubah jadi 5 tambah 1, 5 ditambah 1, satunya berubah jadi 10/10. Oke, atau bisa kita tulis jadi 5 10/10. Maka di sini kita peroleh 6-nya berubah jadi 5 10/10 dikurang 7/10. Maka kita dapat di sini 5 3/10. Oke, next. Materi berikutnya adalah pecahan campuran dan pecahan campuran. Kita lihat di sini nih, pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kalau ada soal seperti ini, maka yang dilakukan adalah bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahannya dengan pecahan. Ya, itu yang kita hitung. Oke, ini pecahan 5/8 nanti akan dilakukan dengan 3/4 disama, ini 1/4-nya dengan 7/12. Oke, pasangannya ingat bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Di sini 9 dengan 6. Oke, kita mulai di nomor 7 yaitu 6 dikurang 2. Format penulisannya sama, 6 dikurang 2 ya. Kemudian di sini ditambah. Kita tulis ulang dulu. 3/4 dikurang 5/8. Nah, pengurangannya ini sama pengurangan ini, yaitu sesuai tanda yang di sini. Ini pengurangan, jadi negatif. Ini negatif. 6 dikurang 2, yaitu 4. Ini tetap plus. Nah, kita lihat KPK 4 dan 8 adalah 8. Ini dikali 2, ini juga dikali 2. Karena 8 dibagi 4, 2. Maka 3 dikali 2 adalah 6, dikurang 5. Ini karena sama 8. Penyebut dan KPK sama. Jadi kita peroleh di sini 4 ditambah 6 dikurang 5 adalah 1/8. Oke, karena di sini hasilnya positif, maka kita bisa langsung peroleh 4 1/8. Oke, nah yang nomor 8 ini beda nanti hasil dalam kurungnya. Oke, kita lihat di sini agak kita percepat ya. 9 dikurang 6 adalah 3 langsung ya, ditambah. Nah, ininya kita lihat 4 dan 12, KPK-nya berapa? 12 kan? Oke, silakan dicari sendiri pakai pelipatan. Kemudian karena ini sudah 12, maka tetap ditulisnya 7. Oke, got it? Kemudian di sini 12 dibagi 4 adalah 3, maka ini dikali 3, yang atas juga dikali 3. Jadi 3 kali 1 3. Nah, ini berbeda kan yang dalam kurungnya. Oke, jadi ini tetap 3 ditambah, ini lihat 3 dikurang 7 adalah negatif 4. Negatif 4/12 ya. Atau kita simplify dulu nih supaya ngitungnya mudah nanti. 3 ditambah
dalam kurung. Ini bisa sama-sama dibagi 4. Jadi tetap min 1/3. Oke. Nah, dengan cara yang sama, oke, diulang lagi deh biar dipaham. Jadi 3 itu didapat dari 2 ditambah 1. Jadi 2 tambah 1. Satunya berubah. Jadi berapa? Satunya berubah jadi, lihat di sini. Kan ini penyebutnya 3 kan? Maka satunya berubah jadi 3/3. Ya. Sorry, ini jadi maksudnya 3/3. Oke, jadi kita dapat di sini adalah 3 itu berubah jadi 2, 3/3. Oke. Jadi di sini 3-nya ini, oh ya, sebelumnya kita buka dulu. Plus dan minusnya ini berubah jadi 3 dikurang 1/3. Nah, ini maksudnya seperti ini. Oke, kemudian 3-nya berubah jadi 2 ini. 3/3. Dari situ dapatnya. Jadi 2 3/3 dikurang 1/3. Maka kita dapat di sini 2/3. Oke, gimana? Nah, perhatikan ya. Perbedaannya ya. Ini hasilnya positif, maka langsung dapat 41/8. Tapi yang ini ya, kita lihat hasilnya adalah negatif nih. Yang dalam kurung. Dapat dari mana ini? Negatif. Ini lihat nih, 3 dikurang 7 kan negatif, negatif 4. Kalau hasilnya negatif, maka yang berubah adalah ininya, siapa? Si 3-nya. 3-nya kita ubah. 3-nya berubah caranya dari mana? Dari sini nih. Tuh. Ya, dari cara ini kalian perhatikan. Ini baru masukkan ke dalam sini, dikurang dari 1/3. Maka dengan mudah kita peroleh hasilnya adalah 2/3. Sekian video kali ini. Bye bye. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video.